Jepang bermulut robek. Film ini rilis tahun 2007 yang dikenal dengan sebutan Kuchisake Onna. Merupakan sosok wanita cantik dengan penampakan yang bisa membuat Anda menjerit ketakutan. Dia akan meminta siapapun yang bertemunya dan menanyakan apakah aku cantik. Jika dia menggunakan masker, mungkin Anda bisa menjawabnya cantik. Setelah itu, dia membuka maskernya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana sekarang? Apakah aku masih cantik? Jika kita menjawab tidak cantik, maka wanita ini akan segera membunuh kita menggunakan gunting yang panjang. Tommy Unlimited. Film ini rilis tahun 2011, menceritakan seorang gadis SMA yang bernama Tommy yang telah mati bisa hidup kembali walaupun sudah dibunuh berulang-ulang. Tommy adalah perwujudan nafsu dan semua emosi negatif ada pada dirinya. Ia memiliki kekuatan yang dapat membuat semua laki-laki jatuh cinta, bergila-gila dan rela mati untuknya. Dia mendorong orang-orang di sekitarnya mengamuk dan cemburu. Tommy kembali ke sekolahnya setelah pengumuman bahwa ia telah meninggal. Film horor ini dapat membuat kepala Anda menjadi pusing karena cerita yang disajikan sangat tidak masuk akal. Selain itu, Tommy suka meneror adik perempuannya yang bersekolah di tempat yang sama. Film Tag rilis tahun 2015. Film ini menceritakan seorang gadis pemalu yang bernama Mitsuko yang mengalami kejadian aneh hingga mengganti nama dengan wujud manusia lainnya. Dari awal agak membingungkan dan setiap orang bertanya-tanya, apa sih maksud film ini? Film ini menceritakan ketika Mitsuko berada dalam bis yang sedang melaksanakan studi tour. Tiba-tiba ada angin misterius yang memotong sebagian bis dan memotong semua tubuh teman-temannya. Lalu hanya dia yang selamat sampai ia berlari ke tepian sungai. Angin misterius itu masih mengejarnya sampai ia terdampar di sekolahan. Namun wajah Mitsuko berubah menjadi orang lain. Maka hal ini membuat Mitsuko jadi makin bingung. Berbagai masalah mendatanginya. Film ini terjawab di akhir scan. Ternyata Mitsuko hanyalah karakter sebuah game yang telah lulus tes uji coba. Hal ini membuat Mitsuko menjadi marah karena hidupnya merasa dipermainkan oleh manusia. Film horor ini judulnya Ao Oni atau Blue Demon. Film ini rilis pada tahun 2014, diperankan oleh salah satu anggota AKB yang bernama Anna Iriyama. Film ini menceritakan dua kakak beradik yang saling menyayangi. Film ini dimulai dengan sekelompok remaja yang memasuki rumah kosong. Ketika mereka masuk, pintu terkunci, tidak bisa dibuka kembali. Tiba-tiba saja ada suara keras di lantai atas. Di sisi lain terdengar suara memanggil, tapi tidak ada yang bicara. Terlihat sinyal di HP pun menghilang. Salah satu dari mereka melihat mata yang besar dari sisi sudut ruangan yang gelap. Ternyata itu adalah setan biru. Kepalanya sangat besar
mereka bersembunyi. Dan tiba-tiba salah satu anak itu tertangkap dan dimakan oleh setan biru itu. Suasana makin mencekam ketika setan biru itu memakan satu persatu anak itu. Sisa dari mereka mencoba menyelamatkan diri dan mencari jalan keluar. As God's Will. Film ini rilis tahun 2014, menceritakan seorang remaja laki-laki yang duduk di bangku SMA bernama Sun. Ia merasa bosan dengan rutinitas sehari-harinya. Ia mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya. Impiannya menjadi kenyataan ketika tiba-tiba kepala seorang guru meledak ketika sedang mengajar. Setelah itu muncullah boneka Durama. Sun bersama teman-temannya harus menghadapi kematian saat terpaksa memainkan permainan tradisional Jepang yang akan menyebabkan kematian bagi siapa saja yang kalah dalam permainan itu. Sun mulai menyesali dengan apa yang ia lakukan di dalam hidupnya. Ia merasa bersalah dan ingin kembali ke rutinitas kehidupannya yang membosankan daripada melihat teman-temannya satu persatu mati. Film ini diwarnai dengan adegan sadis dan romantis, mengerti apa artinya kerjasama, saling menolong agar temannya selamat. Sadako vs Kayako. Ini adalah dua film horor Jepang yang terkenal dijadikan satu frame. Sadako berasal dari film The Ring, sementara Kayako berasal dari film Ju-on. Keduanya mempunyai cerita yang sama. Hantu Sadako dan hantu Kayako mempunyai sebuah kutukan. Film ini berfokus pada dua wanita menjadi korbannya. Awal cerita hanya menyorot kutukan hantu Sadako. Hantu Kayako baru muncul di pertengahan film. Cerita ini diawali ada dua perempuan yang tak sengaja menonton video Sadako. Konon katanya, bila kita menonton video Sadako, maka kita akan mati dalam waktu 7 hari. Entah mati dibunuh oleh hantu Sadako atau mati bunuh diri. Pada akhirnya, kedua gadis itu minta bantuan pada pendeta setempat, dan pendeta itu mengiyakannya. Pendeta itu mau menolong mereka walau resikonya sangatlah besar. Kata pendeta itu, kutukan hantu Sadako tidak bisa dihilangkan. Maka pendeta itu menyarankan untuk masuk ke dalam rumah Ju-on. Di dalam rumah itu ada hantu Kayako. Konon katanya, bila kita masuk ke dalam rumah hantu Kayako, kita bakalan terkena kutukan, kemudian akan dihantui, lalu dibunuh oleh hantu Kayako. Maksud dari pendeta itu adalah agar hantu Sadako dan Kayako bertarung untuk memperebutkan nyawa dua gadis itu. Sementara pendeta itu sudah menyiapkan sebuah jebakan untuk dua hantu itu, sampai ia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dua gadis itu. Film ini sangat menyeramkan dan menegangkan dengan pembunuhan yang sadis yang dilakukan oleh kedua hantu itu.